Bab 881 Pertunjukan bagus. Tanah tempat biji adamantium kuno digali disebut Gale Plains. Karena ada area penambangan dari era kuno di Gale Plains, itu adalah salah satu wilayah terpenting dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Dikatakan orang yang mengawasi daerah ini adalah dewa ke-6 dari 9 dewa eksekusi Nusantara. Immortal ke-6 adalah sama dengan Immortal ke-7 dan ke-8, dia juga peringkat 1 Raja Bela Diri. Namun, kekuatan bertarungnya jauh melampaui keduanya. Dikatakan dengan kekuatannya, dia bahkan bisa bertarung melawan Martial King peringkat 2. Itu berarti meskipun Immortal ke-6 adalah peringkat 1 Martial King, karena kekuatannya. Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan tidak akan langsung menyerang Gale Plains hanya untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Dan karena Crippling Night Demon Sect juga ingin mendapatkan Orb Adamantium kuno. Mereka kemungkinan besar akan menyergap Murong Sun dan yang lainnya ketika mereka meninggalkan Gale Plains dengan muatan. Tidak hanya mereka akan mendapatkan biji, mereka bahkan akan bisa menangkap Murong Sun. Itu benar-benar mengenai dua burung dengan satu batu. Namun, bagaimana mereka bisa tahu jebakan besar adalah apa yang menunggu mereka? Namun, setelah Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan meninggalkan arai teleportasi dan tiba di lokasi penyergapan potensial, mereka menerima berita yang sangat buruk beberapa hari yang lalu. Murong Sun telah memimpin para ahli Kepulauan Eksekusi Immortal dan menuju ke Gale Plains. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Murong Sun dan yang lainnya sudah sangat mungkin telah tiba di Gale Plains dan mengambil biji adamantium kuno dan kembali sekarang. Itu benar-benar membuat Chu Feng cemas karena jika sekte melumpuhkan Night Demon benar-benar datang, kemungkinan besar mereka sudah membuat perangkap. Pada saat itu, mereka mungkin sudah jatuh ke dalam taktik Nusantara Eksekusi Immortal. Chu Feng, jangan khawatir. Bahkan jika hanya untuk kepentinganmu, aku tidak akan melakukan apa-apa. Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengundang 2 pelindung dari klan burung Divine Inferno, tetapi mereka pasti tidak akan pernah berharap aku datang ke sini dan membantu. Jika Crippling Night Demon Sect benar-benar memasuki jebakan, itu bukan masalah besar. Kita bisa menghancurkan perangkap mereka. Api klan Inferno Divine Bird sangat kuat. Tetapi aku akan menunjukkan kepada mereka api yang paling kuat adalah api surgawi Burning Heaven Church, kata Qiu Sui Fuyan saat dia melihat emosi gelisah Chu Feng. Senior Qiu Sui, aku benar-benar minta maaf karena menyeret kamu ke dalam pertempuran antara Sekte Malam Melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi. Chu Feng merasa sangat berterima kasih atas kata-kata Qiu Sui Fuyan. Saat ini, orang-orang dari Sekte Iblis Crippling Malam benar-benar dalam musibah, dan meskipun menerima bantuan Qiu Sui Fuyan akan membuatnya menjadi musuh Kepulauan Eksekusi Immortal. Chu Feng tidak bisa menolak. Lagi pula, jika Crippling Night Demon Sect benar-benar jatuh ke dalam perangkap, dia tidak bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatannya sendiri. Namun, jika Qiu Sui Fuyan membantu, maka mereka kurang lebih memiliki kekuatan untuk membalikkan pertempuran. Bocah bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kepulauan Eksekusi Immortal belum pernah melihat gereja Burning Heaven aku hanya selama 1 atau 2 hari. Kami sudah musuh, dan cepat atau lambat, akan ada konflik di antara kami. Daripada nanti, mengapa tidak lebih cepat? Bagaimanapun, aku satu-satunya yang tersisa dari gereja surga api. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap aku jika aku melakukan apa yang aku inginkan? Qiu Sui Fuyan tersenyum tipis. Wajahnya tenang, bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa takut terhadap Kepulauan Eksekusi Abadi. Chu Feng tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-katanya saat rasa malu di hatinya turun sedikit. Dia sangat benar. Bahkan jika bukan karena kepentingannya, Qiu Sui Fuyan, pada kenyataannya, sudah menjadi musuh Kepulauan Eksekusi Abadi. Ada orang yang datang, tapi tiba-tiba, Chu Feng mengerutkan kening. Untuk menemukan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, dia telah menyebarkan kekuatan rohnya, sehingga pendeteksiannya sangat sensitif. Meskipun masih ada jarak di antara dia dengan orang-orang itu, dia masih menemukan penampilan mereka. Qiu Sui Fuyan juga mendeteksi orang-orang itu. Namun, dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia membuat senyum ringan, dan berkata, aku kenal orang-orang ini. Karena mereka berasal dari Gale Plains, mungkin kita dapat memperoleh beberapa informasi. Petik 2. Qiu Sui Senior, kamu tahu orang-orang ini? Tanya Chu Feng. Mereka dari Lovers Terrace. Jangan katakan apapun. Aku akan bertanya kepada mereka, kata Qiu Sui Fuyan. Chu Feng mengangguk, dan pada saat yang sama, menggunakan masker transformasional dan mengubah penampilannya. Pada saat yang sama, ia juga menurunkan kultivasinya, dan mengikuti di belakang Qiu Sui Fuyan seperti pelayan. Qiu Sui Fuyan sengaja menurunkan kecepatannya, dan terbang maju tanpa terburu-buru. Memang,
Tak lama setelah itu, beberapa orang juga terbang ke arah mereka. Mereka adalah 5 orang tua. Mereka mengenakan pakaian biasa, dan kultivasi mereka berada di puncak kerajaan Dewa Perang. Meskipun Kyusui Fuyan menutupi wajahnya dengan kerudungnya, mereka masih mengenalinya. Jadi, setelah melihatnya, mereka dengan cepat terbang, menggenggam tangan mereka 100 meter jauhnya, dan bertanya dengan sikap menyelidik. Apakah orang di depan Lady Kyusui dari Lovers Terrace? Lama tidak bertemu, semuanya, kata Kyusui Fuyan sambil tersenyum. Ah, itu benar-benar Lady Kyusui. Kelima tetua cukup senang setelah mereka mendengar suaranya. Karena mereka sudah mengkonfirmasi identitasnya, mereka datang dan satu bahkan berkata, Nona Kyusui, apakah kamu berencana untuk menuju ke Gale Plains? Memang, Kyusui Fuyan mengangguk. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak pergi. Saat ini, perjalanan ke Gale Plains tidak terlalu damai, kata orang itu. Kenapa tidak damai? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Kyusui Fuyan, pura-pura tidak tahu. Sejujurnya, alasan kita di sini adalah karena kita ditangkap, kata tetua itu tanpa daya. Ditangkap? Apa maksudmu? Tanya Kyusui Fuyan. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang datang ke teras pecinta. Dengan alasan mengundang kami, mereka memaksa kami ke sana. Kami dibawa langsung ke dataran Gale, ke wilayah Kepulauan Eksekusi Abadi. Awalnya, kami masih khawatir. Kami khawatir apakah kami menyinggung Kepulauan Eksekusi Abadi dan mereka akan menyakiti kami. Namun, kemudian, ada aliran tak henti-hentinya dari para ahli budidaya yang bertebaran yang juga ditangkap oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Bahkan ada banyak kepala sekte kecil yang dibawa ke Gale Plains. Selain itu, mereka memperlakukan kami dengan cukup baik dengan makanan dan minuman. Selain membatasi kebebasan kita, mereka juga menghormati segala cara. Mereka sepertinya tidak bermaksud jahat. Kami bertanya kepada mereka mengapa mereka membawa kami ke sini, tetapi mereka tidak memberitahu kami. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka mengundang kami ke sini untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Dan hari ini, mereka akhirnya membebaskan kami, dan kami juga akhirnya tahu apa pertunjukan bagus mereka. Jadi ternyata Nusantara Eksekusi Immortal telah bersekutu dengan klan burung-burung Inferno dan mereka telah membuat perangkap bersama. Mereka memikat Crippling Night Demon Sect dan ingin menangkap para ahli mereka sekaligus. Saat ini, mereka telah ditangkap dan mereka dibunuh oleh Kepulauan Eksekusi Abadi dan klan burung-burung Inferno. Untuk apa yang disebut pertunjukan yang baik ini, tidak ada di antara kami yang tega menikmatinya, jadi kami pergi, tutur tetua itu dengan rincin. Lady Kyusui, saat ini, Kepulauan Eksekusi Immortal dan Sekte Night Crippling Night masih saling bertarung. Jangan pergi. Jika tidak, jika mereka mengetahui hal itu, siapa yang tahu apakah mereka akan berpikir kita sudah mulai bergaul dengan sekte malam iblis yang melumpuhkan. Jika mereka menyeret kita ke kemarahan mereka sementara mereka marah, itu tidak baik sama sekali. Iya, bergabunglah dengan cepat dan pergi. Ayo cepat tinggalkan zona bencana ini, desak keempat lainnya. Ketika dia mendengar itu, Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya saat hatinya tenggelam dalam kemarahan. Tidak peduli apa, dia tidak berharap Nusantara Eksekusi Abadi akan menjadi hina. Tidak hanya mereka membuat jebakan, mereka bahkan mencari kerumunan sebelumnya dan ingin mempermalukan sekte malam iblis yang melumpuhkan. Chu Feng, ayo pergi. Pada kenyataannya, bukan hanya Chu Feng yang marah. Bahkan Kyusui Fuyan tidak bisa terus tinggal di sini. Dia meraih Chu Feng, lalu menghilang seketika. Dengan kecepatan tercepat yang mungkin, mereka terbang menuju Gale Plains. Pada saat itu, mereka meninggalkan 5 tetua berdiri di tempat. Ekspresi mereka membeku ketika mereka saling memandang, mengatakan secara bersamaan, baru saja, Lady Kyusui tampaknya mengatakan pria muda di sisinya adalah Chu Feng. Ketika mereka berbicara, warna kulit mereka berubah sangat. Mereka tiba-tiba menyadari musibah yang telah mereka buat, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka melarikan diri dengan hidup mereka. Bab 882 Penghinaan Publik. Ada sejumlah besar orang yang berkumpul 10.000 mil jauhnya dari dataran Gale. Kultivasi mereka tidak lemah, kebanyakan puncak martial lords. Meskipun mereka tidak bisa disebut sebagai ahli puncak, mereka masih sedikit orang terkenal yang menempati tempat mereka sendiri di wilayah Laut Timur. Pada saat itu, mereka sedang menonton pertempuran antara dua kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur, Kepulauan Eksekusi Abadi dan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Pada saat itu, permukaan dataran penuh dengan darah. Bahkan ada beberapa anggota badan tergeletak di sekitar. Hanya sebagian kecil dari orang-orang di sana yang memiliki mayat lengkap, namun,
Pada saat itu, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Orang-orang itu, selain beberapa dari Nusantara Eksekusi Immortal, sebagian besar dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Selain itu, mereka semua adalah dewa perang. Di atas langit, ada dua medan perang. Salah satunya adalah jalinan api dan air. Pertempuran mereka menutupi langit dan matahari, dan mungkin lahir dari bentrokan mereka sangat mengerikan. Di medan perang itu, ada 4 orang yang berjuang bolak-balik tanpa henti beralih dari pelanggaran ke pertahanan. 2 dari mereka mengenakan jubah merah menyala. Mereka jelas-jelas pria muda, namun ada bulu-bulu indah di kepala mereka. Di tubuh mereka, ada juga banyak ornamen berharga. Dekorasi mereka membuat mereka tidak terlihat laki-laki atau perempuan, tetapi lebih seperti 2 monster humanoid. Pada kenyataannya, kedua itu bukan manusia, mereka benar-benar monster, karena mereka adalah monster yang mengerikan. Mereka adalah 2 pelindung dari klan burung-burung Inferno. Yang bertukar pukulan dengan kedua pelindung itu adalah 2 lelaki tua. Salah satu dari mereka memiliki rambut merah panjang, berkobar seperti neraka, sementara yang lain rambut biru panjang, lembut seperti air. Pada saat itu, mereka mengendalikan volume air dan api yang sangat besar, dan melawan 2 pelindung dari klan burung-burung Inferno. Mereka adalah Raja Air dan Raja Api yang agung dan terkenal dari Crippling Night Demon Sect. Medan perang 4 raja bela diri sangat kuat. Tidak peduli orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal, atau pengamat yang diundang oleh Nusantara Eksekusi Immortal, mereka tidak berani mendekati mereka. Takut akan diaduk ke dalam gelombang kejut yang tidak terkendali. Bagaimanapun, keempatnya terlalu kuat. Bahkan 1 gelombang kejut yang tersisa akan cukup untuk membunuh Tuan bela diri. Selain dari medan perang itu, ada 1 lagi, dan itu juga sangat menarik. Demikian pula, ada 4 orang, dan mereka semua peringkat 8 Martial Lords. Namun, mereka tidak bertarung 2 lawan 2, tetapi 1 lawan 3. Alasan mengapa hal itu sangat menarik adalah karena mereka adalah para jenius puncak yang diakui secara publik di wilayah Laut Timur. Tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Murong Sun, serta para murid dari 3 pelindung Sekte Malam yang melumpuhkan, Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming. Pada saat itu, mereka bertukar pukulan, seperti yang mereka lakukan di lembah berperang. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah bahwa Murong Sun sekarang tidak memiliki persenjataan kerajaan. Pada saat itu, dia memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Adapun Xuan Xiaochao dan yang lainnya, mereka sama. Tetapi meskipun Murong Sun hanya memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, kekuatan bertarungnya masih sangat kuat. Dia sendiri benar-benar memaksa kembali Xuan Xiaochao dan yang lainnya, dan di tubuh mereka, bahkan ada luka dalam berbagai tingkat. Bahkan ketika mereka bertiga bertarung 1 orang, mereka masih tidak bisa mengalahkan Murong Sun. Semuanya, apakah kamu melihat ini? Ini adalah tempat sampah Sekte Crippling Night Demon. Mereka hanya tahu bagaimana menggertak yang lebih sedikit dengan lebih banyak, dan menggertak yang lemah sebagai yang kuat. Pada hari-hari ini, mereka tidak menggunakan beberapa metode tercela ini untuk menyergap Kepulauan Eksekusi Immortal aku. Mereka benar-benar lambang ketidakberdayaan. Hari ini, Kepulauan Eksekusi Immortal aku ingin membiarkan dunia tahu jika Sekte Night melumpuhkan tidak memiliki keuntungan dalam jumlah atau kekuatan, mereka tidak cocok untuk kita. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar itu berasal dari luar biasa kapal perang. Pada kapal perang kolosal itu, ada beberapa ribu ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, semua berdiri tertib. Selain itu, di garis depan kapal perang, ada seorang lelaki tua duduk yang memiliki rambut putih di kedua sisi kepalanya, dan rambut hitam untuk yang lainnya. Mata orang tua itu mirip dengan elang. Mereka perkasa bahkan dengan kurangnya kemarahan, dan pada saat itu, dia benar-benar duduk di 10 puncak Martial Lords. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa 10 puncak Martial Lord adalah 10 jubah emas bersaudara. Pada saat itu, 10 saudara jubah emas semuanya berdarah dan memar. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak bisa melepaskan diri dari tekanan orang itu. Dalam pertempuran, mereka hanya bisa jatuh satu demi satu, dan membiarkan orang tua itu duduk di tubuh mereka saat mereka mengalami penghinaan seperti itu. Tapi itu tidak bisa disalahkan pada mereka, karena orang yang duduk di atasnya adalah Raja Bela Diri. Selain itu, bukan Raja Bela Diri yang normal, tetapi Dewa ke-6 yang mengawasi dataran Gale. Untuk berjaga-jaga, dia juga telah pergi sementara dan mengikuti Murong Sun dan yang lainnya. Jadi, meskipun Crippling Night Demon Sekte telah mengirim 2 Raja Bela Diri, Raja Air dan Raja Api, mereka tidak cocok dengan Crippling Night Demon Sect.
Ketika dua pelindung dari klan burung Inferno Divine menekan Raja Api dan Raja Air, Dewa ke-6 memulai pembantaian. Dia benar-benar membantai para anggota Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, hanya menyisakan 10 jubah emas bersaudara, Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, Fu Fengming, Raja Air, dan Raja Api. Kenapa ke-6 abadi tidak membuat langkah untuk menghabisi Sekte Night Crippling? Sebagai gantinya, dia mengizinkan mereka untuk terus berjuang. Apakah dia tidak takut akan perubahan keadaan? Kepulauan Eksekusi Immortal jelas mampu mengakhiri pertempuran, namun mereka tidak. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, beberapa pengamat merasa bingung. Kamu benar-benar bodoh, tidak bisakah kamu memberitahu? Mengapa lagi menurut kamu Kepulauan Eksekusi Abadi menahan kami dan mengatakan ada pertunjukan yang bagus? Saat ini, adalah pertunjukan bagus yang ingin mereka perlihatkan kepada kita. Dia ingin mereka bertarung, dan membiarkan dua pelindung dari klan burung-burung Inferno membunuh Raja Air dan Raja Api, lalu membiarkan Murong Sun membunuh murid-murid 3 pelindung. Dengan itu, tidak hanya kekuatan mereka akan ditampilkan, itu bahkan akan menekankan ketidakberdayaan Crippling Night Demon Sect. Mereka ingin memberitahu seluruh dunia bahwa jika mereka bertarung di tanah yang sama, Sekte Iblis Malam yang kelumpuhan tidak akan cocok dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Jelas seseorang yang mengerti apa yang sedang terjadi. Hahaha. Kamu orang bodoh yang tak tahu malu dari Sekte Night Crippling Night. Saat ini, aku tidak akan melakukan apapun. Aku memberi kamu konfrontasi yang adil, dan selama kamu menang di kedua medan perang, aku akan membiarkan kamu semua pergi dengan aman. Namun, aku hanya khawatir kamu tidak akan dapat menggunakan kesempatan ini. Oi, Raja Api, apa yang kalian berdua lakukan? Kembali pada hari itu, bukankah kalian begitu perkasa? Apakah kamu berdua sudah tua sekarang? Atau bahwa kamu selalu tidak berguna, dan hanya bisa menakut-nakuti orang lain dengan fasad Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan? Dan kalian 3 bocah, bukankah kalian semua terlalu berguna? Setidaknya Raja Air dan Raja Api berada dalam pertandingan yang adil, tetapi mengapa kalian bertiga bahkan tidak bisa mengalahkan 1 orang? Kenapa kalian semua begitu tidak berguna? Murid-murid 3 pelindung sepertinya tidak terlalu mengesankan, ya? Immortal ke-6 bahkan merasa lebih puas ketika mendengar diskusi orang banyak. Apa yang dia tuju adalah efek ini. Dia ingin mempermalukan Crippling Night Demon Sect di depan umum. The Crippling Night Demon Sect selalu menjadi sekelompok orang yang tak tahu malu. Mereka hanya tahu bagaimana menyergap generasi muda Kepulauan Eksekusi Immortal dengan anjing-anjing tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Mereka hanya pengecut, bukan begitu? Saat Murong Sun memegang pisau emas besar dan bertarung melawan Xuan Xiaochao dan yang lainnya. Tidak ada akhir dari ejekan dan ejekannya karena wajah seramnya juga memenuhi dirinya dengan kesombongan. Bab 883 Chu Feng telah datang. Murong Sun, senyum yang cukup bangga yang kamu miliki di sana. Pernahkah kamu lupa ketika kakakku Chu Feng menurunkan tunanganmu Ya Fei dan kakakmu Murong Wan? Kamu Tonghan tidak mundur saat Murong Sun mengejeknya, dan sebaliknya, melakukan serangan balik dengan mengingatkannya pada Ya Fei. Kamu ingin mati? Murong Sun sangat marah ketika dia mendengar itu, karena itu adalah rasa sakit yang selamanya akan tetap ada di hatinya. Itu adalah penghinaan yang tidak pernah bisa dia hapus sepanjang hidupnya. Pada saat itu, dia seperti anjing yang menjadi gila saat dia terus mengacungkan pisau emas di tangannya. Bilah cahaya setengah bulan keemasan muncul tanpa henti saat mereka menebas ke arah Yu Tonghan. Bang bang bang, sebelum serangan kegilaan seperti itu, Yu Tonghan terlempar ke keadaan pasif. Meskipun Xuan Xiaochao dan Fu Fengming melakukan yang terbaik untuk membantunya, mereka tidak dapat menghentikan serangan Murong Sun. Puci, akhirnya, bilah cahaya keemasan melewati pertahanan mereka, dan Yu Tonghan langsung berteriak. Ketika mereka memandangnya, ekspresi Xuan Xiaochao dan Fu Fengming sangat berubah. Mereka dapat melihat wajah Yu Tonghan berlumuran darah, rahang bawahnya dipotong secara paksa, dan bahkan lidahnya dipotong. Dia, pada saat itu, berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Hahaha, kamu ingin menghinaku, ya? Ini adalah konsekuensi dari menghina aku. Setelah memotong lidah dan rahang bawah Yu Tonghan, Murong Sun tertawa terbahak-bahak dan mulai mengejek mereka lagi. Murong Sun, aku akan membunuhmu. Xuan Xiaochao dan Fu Fengming, saudara baik Yu Tonghan, tidak bisa mentolerir itu. Kedua mata mereka berwarna merah darah dan amarah mereka melonjak. Mengerahkan kekuatan penuh mereka menyerang Murong Sun. Adapun Yu Tonghan, dia sangat marah. Dia, yang bahkan tidak bisa berbicara, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Saat dia melambaikan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya,
dia juga ingin menyerang Murong Sun. Wus wus wus, serangan dari tiga marah tidak bisa diremehkan. Ketika keterampilan bela diri yang kuat ditambahkan ketiga persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, senjata mereka benar-benar menjadi tiga binatang buas yang haus darah. Dengan semburan angin kencang, lolongan, dan kekuatan mengerikan mereka mengepung dan menyerang Murong Sun. Bahkan peringkat 9 Martial Lord akan dikalahkan oleh serangan seperti itu, dan dari itu, dapat dilihat bahwa kekuatan mereka cukup kuat. Namun, Murong Sun mendengus dengan jijik pada serangan ganas seperti itu. Bilah emas di tangannya melambai dan ketika tekanan tak terbatas meletus, bilah cahaya keemasan juga menyapu. Dengan ledakan, serangan mereka berpadu satu sama lain. Saat riak yang tak terkendali menimbulkan kekacauan, Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming semua berteriak kesakitan. Ketika penglihatan mereka jelas sekali lagi, mereka bertiga terluka parah, darah di mana-mana di tubuh mereka. Mereka kehilangan kemampuan untuk terbang saat jatuh dari udara. Kemudian, pada akhirnya, seperti tiga tumpukan lumpur, mereka jatuh ke tanah, dan juga kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Ya Tuhan, hanya Murong Sun yang menang melawan tiga. Dia terlalu kuat. Ketiganya bukan biasa peringkat 8 Martial Lords. Mereka adalah murid langsung dari tiga pelindung. Mereka adalah para jenius yang dipilih dari beberapa puluh ribu orang. Namun, bahkan ketika mereka telah bergandengan tangan, mereka masih belum sebanding dengan Murong Sun. Petik 2. Kuat. Dia terlalu kuat. Murong Sun memang pantas menjadi jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur. Kerumunan berteriak ketika mereka melihat itu karena mereka sepenuhnya diyakinkan oleh kekuatan kuat Murong Sun. Adapun orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal, mereka sangat gembira. Mereka bahkan mengangkat tinju mereka dan berteriak keras pada saat yang sama, Jenius nomor 1. Jenius nomor 1. Jenius nomor 1. Jenius nomor 1. Petik 2. Dalam sekejap, tiga kata Jenius nomor 1 meledak. Mereka bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur saat mereka menyebar di udara. Ketika dia mendengar sorak-sorai, Murong Sun tertawa puas, dan dia berteriak keras, di wilayah Laut Timur, dari generasi yang sama, yang bahkan memiliki peluang melawan aku, Murong Sun. Kesombongan itu transparan dalam kata-katanya. Dia benar-benar mencapai puncak kesombongan. Namun meski begitu, tidak ada satu orang pun yang membantahnya. Sebagai gantinya, mereka semua menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan karena kekuatan yang dia perlihatkan layak untuk gelar jenius nomor 1. Jenius nomor 1, ya? Bagaimana kalau kamu memberi aku beberapa petunjuk? Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara mengejek terdengar dari kejauhan. Teriakan yang tiba-tiba seperti itu menarik perhatian semua orang. Bahkan pelindung dari klan burung Inferno Divine dan Raja Air dan Api yang berkelahi dengan intens di langit berhenti sementara. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah suara itu. Mereka ingin melihat siapa sebenarnya yang menantang Murong Sun pada saat seperti ini. Ketika mereka melihat ke atas, mereka dapat dengan jelas melihat seseorang muncul dari cakrawala. Banyak spiritis dunia dapat merasakan bahwa itu adalah Lord Martial peringkat 5. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Martial Lord peringkat 5 saja berani memprovokasi Murong Sun sedemikian rupa. Dari mana keberaniannya berasal? Orang itu juga sangat cepat. Tubuhnya yang sangat kecil semakin membesar dalam garis pandang mereka, dan setelah mereka melihat penampilannya, tidak ada satu orang pun yang terpesona. Chu Feng, itu Chu Feng. Saat itu, mereka semua tercengang. Mereka semua melebarkan mata dan mulut mereka. Lidah mereka benar-benar diikat dalam simpul adalah mereka merasa sangat terkejut. Saat ini, di wilayah Laut Timur, siapa yang tidak kenal Chu Feng? Chu Feng tidak hanya membunuh para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, ia bahkan mengambil persenjataan kerajaan Murong Sun. Tidak hanya itu, dia bahkan mengambil tunangan Murong Sun. Tidak hanya itu, konon dia bahkan melanggar Ya Fei dan Murong Wan. Mereka adalah tunangan dan saudara perempuan Murong Sun. Tindakan Chu Feng telah menimbulkan permusuhan yang tak dapat didamaikan antara dirinya dan Kepulauan Eksekusi Immortal. Dia bahkan bisa dikatakan orang yang diimpikan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal untuk dibunuh. Dia sudah menjadi penjahat yang sangat dicari di wilayah Laut Timur. Hadiah atas penangkapannya menggerakkan hati banyak orang. Namun, sekarang, Chu Feng begitu terbuka muncul di depan Kepulauan Eksekusi Abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut? Chu Feng. Dibandingkan dengan kejutan yang dirasakan orang lain setelah melihat Chu Feng, Murong Sun di sisi lain dengan erat mengepalkan tangannya. Kemarahan dan haus darah yang tak terlukiskan melonjak. Ketika dia melihat Chu Feng yang datang semakin dekat, dia benar-benar ingin menerkam dan menggigitnya sampai mati.
Tetapi dia tidak bisa, karena jika dia melakukannya, semua orang akan merasa bahwa desas-desus bahwa dia melanggar tunangan dan saudara perempuannya adalah benar. Dia harus bertahan, setidaknya dia harus bertahan sekarang. Dia harus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia harus memiliki bantalan seorang tuan muda. Selain kebencian Murong Sun yang meluap, Immortal ke-6 dan yang lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal merasakan ketakutan dan kegelisahan yang tak terlukiskan. Mereka semua dengan hati-hati menyapu pandangan mereka ke sekeliling dengan gugup. Mereka semua merasakan alasan Chu Feng berani menantang Murong Sun kemungkinan karena dia siap. Itu sangat mungkin bahwa Crippling Night Demon Sect telah mengirim bala bantuan. Tapi setelah pemeriksaan yang cermat, mereka menemukan selain Chu Feng, bahkan tidak ada tanda-tanda orang lain. Jadi, mereka tidak bisa membantu tetapi rasa khawatir mereka berkurang perlahan. Kemudian, menggantikannya adalah kegembiraan yang tak terkatakan karena mereka merasa Chu Feng datang ke sini untuk mati. Bab 884 Siapa Jenius? Chu Feng, kamu benar-benar memiliki keberanian. Setelah mengkonfirmasi Chu Feng datang sendirian, Immortal ke-6 pertama mencibir, kemudian berkata dengan nada sangat marah, kamu membunuh anggota Kepulauan Eksekusi Immortal. Mengambil aku Kepulauan Eksekusi Immortal Nusantara persenjataan kerajaan, namun, kamu masih berani tampil di depan kami. Apakah kamu tidak takut mati? Petik 2. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan kata-kata Immortal ke-6. Setelah datang, dia terbang ke bawah, dan di tengah tatapan kaget dari kerumunan, dia datang ke Suan Xiao Chao dan yang lainnya. Chu Feng pertama kali mengeluarkan 6 pelet, untuk membunuh dan menyembuhkan rasa sakit, dan memberi mereka makan untuk Suan Xiao Chao, Fu Fengming, dan Yu Tonghan. Namun, ketika dia memberi makan pelet ke Yu Tonghan, salah satu tangannya dengan erat menggenggam pergelangan tangan Chu Feng. Dia, yang tidak bisa berbicara, mengeluarkan suara aneh. Pada saat yang sama, dia menatap Chu Feng dengan tatapan memohon. Chu Feng mengerti apa yang dia coba katakan. Dia mengangguk, lalu menepuk pundak Yu Tonghan. Setelah itu, dia memandang Suan Xiao Chao dan Fu Fengming, lalu berkata, saudaraku, aku mengerti. Aku akan membalas kalian semua. Petik 2. Setelah berbicara, Chu Feng tiba-tiba bangkit. Setelah dia berada di udara, dia pertama-tama melihat sekeliling dengan tatapannya yang tajam, kemudian berhenti berbalik pada Murong Sun. Dia berkata dengan suara tenang, Murong Sun, kamu bilang kamu jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur. Hari ini, aku, Chu Feng, akan menantangmu, pangkat 8 Martial Lord, sebagai pangkat 5 Martial Lord. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan Royal Armament Immortal Execution Archipelago kamu. Namun, jika kamu kalah, lepaskan semua orang dari Crippling Night Demon Sect. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kamu benar-benar sombong. Kamu, hanya peringkat 5 Martial Lord? Kamu pikir aku akan takut padamu? Bagaimana mungkin Murong Sun, yang ingin membunuh Chu Feng, takut padanya? Tanpa berpikir, dia setuju. Tetapi kemudian, dia dengan cepat berteriak, karena kamu melebih-lebihkan dirimu dan berani menantangku, aku akan menambahkan syarat lain. Aku hanya tidak tahu apakah kamu berani atau tidak. Petik 2. Tambahkan apa? Katakan padaku, kata Chu Feng dengan nada tenang. Siapapun yang kalah harus berlutut dan memohon pengampunan. Mereka juga harus, di depan semua orang, memanggil pemenang kakek 10 kali, dan mengatakan dia adalah cucu. Apakah kamu berani? Murong Sun berteriak keras. Nada suaranya dipenuhi amarah, karena dia benar-benar membenci setiap serat Chu Feng. Aku bersedia melakukan itu, tapi aku hanya khawatir kamu tidak akan berpegang pada kata-katamu. Saat Chu Feng berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Immortal ke-6 karena dia tidak percaya Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar akan membiarkan mereka mengejar kemenangannya. Jangan khawatir, Kepulauan Eksekusi Immortal tetap setia pada kata-kata mereka. Selama kamu menang, aku akan membiarkan kalian semua pergi dengan aman, Immortal ke-6 berkata sambil tersenyum. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Murong Sun, jadi dia merasa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menang. Dia merasa orang-orang dari Sekte Crippling Night Demon tidak diragukan lagi akan mati hari ini. Karena kemenangan digenggam di tangannya, dia tidak keberatan membiarkan semua orang di sini menonton tontonan yang lebih lama. Dia akan membiarkan semua orang tahu bahwa Chu Feng tidak jenius, dan bahwa dia bukan tandingan Murong Sun. Murong Sun, silakan. Namun, beberapa saran, jangan terlalu ceroboh karena aku akan memberi kamu pelajaran yang sengit. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Murong Sun setelah perjanjian Immortal ke-6. Kamu mau memberiku pelajaran? Kamu pasti lupa betapa menyedihkannya kamu saat itu di lembah bejat, kata Murong Sun dengan senyum dingin,
karena saat itu, ia memang telah mengalahkan Chu Feng dengan cukup menyakitkan. Namun, Chu Feng tidak marah sedikit pun. Sebagai gantinya, dia berkata sambil tersenyum, kultivasi apa yang aku miliki saat itu, dan kultivasi apa yang kamu miliki saat itu. Saat ini, kultivasi aku telah meningkat, tetapi bagaimana dengan kamu? Aku, Chu Feng, sebelum usia 20 tahun, aku sudah peringkat 5 Martial Lord. Kamu, di sisi lain, sudah berusia lebih dari 30 tahun, namun kamu masih peringkat 8 Martial Lord. Saat itu, ketika kamu mengalahkan aku, itu hanya tetua yang menindas yang muda, yang kuat menindas yang lemah. Apa yang bisa dibanggakan? Apa yang layak dibanggakan? Petik 2. Kamu. Ketika Chu Feng membantahnya sedemikian rupa, Murong Sun langsung terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di tengah kemarahan. Ya, Chu Feng benar. Kami hanya melihat perbedaan dalam kultivasi, tetapi lupa perbedaan usia. Kami lupa waktu mereka berkultivasi. Mereka terpisah lebih dari 10 tahun, jadi waktu mereka dalam kultivasi juga lebih dari 10 tahun. Namun, sekarang, Chu Feng sudah berani menantang Murong Sun. Aku harus mengatakan bahwa dia benar-benar sangat berani, dan dia memang memiliki kekuatan ini. Petik 2. Betul, ketika Chu Feng menjadi terkenal, dia baru saja menjadi tuan bela diri. Namun, pada saat itu, Murong Sun sudah peringkat 8 Martial Lord. Saat ini, dengan berlalunya waktu, Chu Feng adalah peringkat 5 Martial Lord. Kecepatan peningkatan kultivasinya bahkan bisa disebut ilahi. Namun, Murong Sun masih hanya peringkat 8 Martial Lord. Dia bisa dikatakan sedang berjalan di tempat. Petik 2. Kalian berdua benar. Tidak peduli waktu dalam kultivasi, atau kecepatan peningkatan, Chu Feng memang lebih unggul dari Murong Sun. Aku bahkan sudah mendengar 2 bulan lalu, Chu Feng muncul di Interplanes dan membunuh kepala sekte pedang batu serta Lord Martial peringkat 8 dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Jika itu benar, itu artinya Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan peringkat 8 Martial Lord. Petik 2. Itu berarti meskipun Murong Sun, peringkat 8 Martial Lord, dapat mengalahkan Suan Xiao Chao dan yang lainnya, juga peringkat 8 Martial Lord. Jika dibandingkan dengan kekuatan tempur gila Chu Feng, perbedaannya sangat besar. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa Feng Feng juga menangkap 3 keterampilan rahasia dan roh dunia yang dia buat kontrak berasal dari Asura Spirit World. Bahkan persenjataan kerajaan yang ia dapatkan dari Murong Sun telah sepenuhnya menyetujui Chu Feng dengan penyerahan absolut. Ini adalah hal yang belum pernah dilakukan Murong Sun sebelumnya. Petik 2. Ya, ini berarti jarak antara keduanya benar-benar terlalu besar. Mengesampingkan kekuatan, hanya dalam hal bakat, Chu Feng dan Murong Sun berada di 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Chu Feng memang jauh di atas Murong Sun, dan Chu Feng adalah jenius tertinggi, orang nomor 1 di generasi muda wilayah Laut Timur. Petik 2. Saat itu juga, kerumunan meledak dengan diskusi. Meskipun mereka telah menurunkan suara mereka, dan beberapa bahkan mengirim pesan mental, itu tidak bisa lepas dari telinga Nusantara Eksekusi Immortal. Ketika mereka mendengar semua itu, semua orang dari Nusantara Eksekusi Immortal memiliki wajah bengkok karena mereka semua marah. Mereka tidak hanya marah pada diskusi mereka. Pada akhirnya, mereka sangat marah terhadap Chu Feng. Chu Feng yang melakukan begitu banyak tindakan mengejutkan yang membuat Murong Sun benar-benar biasa. Adapun Murong Sun sendiri, dia sangat marah. Dia tidak berharap hanya beberapa kata sederhana dari Chu Feng mendorong dirinya ke bagian paling depan dari kritik, membuat semua orang merasa dia lebih rendah daripada Chu Feng. Namun, Murong Sun bukan orang biasa. Kemarahannya tidak terungkap, dan dia malah mencibir. Dia terus mencakar titik lemah Chu Feng, tidak melepaskannya. Dia dengan keras berkata, Chu Feng, kamu hanya berbicara tentang hari ini, tetapi tidak tentang masa lalu. Namun, itu adalah fakta bahwa kamu diinjak-injak. Dalam perspektif aku, kamu pikir itu memalukan sehingga itu sebabnya kamu tidak berani menyebutkan apa yang terjadi saat itu, kan? Petik 2. Namun, Chu Feng masih memberikan senyum ringan pada teknik penghinaan Murong Sun, lalu berkata, Murong Sun, karena kamu senang menyebutkan masa lalu. Bagaimana kalau aku memberitahu semua orang bagaimana aku mengambil Royal Armament jauh di dalam lembah Depraved, dan betapa aku sangat bercinta dengan Ye Fei dan Murong Wan? Petik 2. Bab 885 Murong Sun menampilkan mic-nya. Kamu ingin mati? Murong Sun sangat marah ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia melemparkan telapak tangan, dan mulai menyerang Chu Feng. Ketika serangan telapak tangan itu dikirim, angin kencang bersilangan, dan lolongan terdengar di mana-mana.
Semburan kekuatan marsial yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, dan terkondensasi untuk membuat gambar kemasan sebuah telapak tangan. Telapak tangan itu tidak hanya berisi kekuatan mengerikan, ada juga banyak. Saat mereka memenuhi langit, mereka seperti sepasukan belalang saat mereka melonjak menuju Chu Feng. Ini bukan serangan biasa, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 6. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, di tangan Murong Sun, itu menjadi sangat dahsyat. Kekuatan yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan bagian dari dunia ini, dan tidak akan ada masalah membunuh puluhan ribu rakyat jelata dengan serangan itu. Namun, Chu Feng hanya tersenyum pada serangannya karena Murong Sun tidak cukup tenang. Kegelisahannya mengumumkan fakta satu dunia, Chu Feng tidak hanya mengambil Royal Armament dari tangannya, Chu Feng juga benar-benar melanggar tunangan dan saudara perempuannya. Berpikir bahwa jika ini diumumkan secara publik, itu tidak hanya akan membuat Murong Sun kehilangan muka, itu bahkan akan mendapatkan kembali wajah untuk sekte malam iblis yang melumpuhkan. Chu Feng merasakan kegembiraan yang tak berkesudahan. Dia sangat senang, dan bahkan dengan lantang berkata, Kepulauan Eksekusi Abadi. Kamu meletakkan perangkap ini dan mengundang kerumunan hanya untuk mempermalukan Crippling Night Demon Sect. Kamu benar-benar telah melakukan beberapa pekerjaan saat ini. Dan hari ini, aku, Chu Feng, tidak akan membuang-buang usahamu. Aku akan membiarkan dunia tahu bahwa Tuan Muda Nusantara Eksekusi Immortal eksekusi kamu, yang disebut jenius nomor 1 wilayah Laut Timur, tidak berguna. Petik 2. Saat dia berbicara, aura yang sangat kuat meletus dari tubuh Chu Feng. Kemudian, dia membuka lengannya, tangan kiri menarik busur ilusi, tangan kanan menarik panah ilusi, dan ketika lengannya menarik dan melepaskan, desahan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Segudang panah emas ditembakkan. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5, Bow of 100 Transformations. Boom 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 boom. Meskipun Bow of 100 Transformations hanyalah keterampilan bela diri peringkat 5, di tangan Chu Feng, kekuatannya sangat menakutkan. Ketika mereka bertabrakan dengan telapak tangan emas Murong Sun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak berada di peringkat yang lebih rendah. Surga, Chu Feng sebenarnya bisa bertarung melawan Murong Sun sebagai peringkat 5 Martial Lord. Petik 2. Ketika mereka melihat sinar keemasan yang menyilaukan tanpa henti meledak di langit, para pengamat semua tercengang. Meskipun serangan mereka cukup sama, mereka bisa mengatakan bahwa peringkat mereka berbeda. Murong Sun menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6, sementara Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5. Chu Feng, peringkat 5 Martial Lord, menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5 yang mampu melawan keterampilan bela diri peringkat 6 yang digunakan oleh Murong Sun. Peringkat 8 Martial Lord. Bagaimana mungkin pengamat tetap tenang? Itu cukup untuk membuktikan satu poin, kekuatan bertarung Chu Feng memang gila seperti yang dikabarkan. Itu benar-benar tak terbayangkan, dan layak dikagumi. Kamu memang memiliki sedikit keahlian. Kulit Murong Sun berubah sedikit ketika dia melihat itu. Dia sedikit mengernyit, dan di matanya dipenuhi amarah, sedikit keseriusan muncul. Mengingat saat itu, ketika dia bertemu Chu Feng, karena budidayanya jauh lebih unggul darinya, dia tidak perlu menggunakan teknik apapun dan hanya dengan tekanan saja, dia mampu menekan Chu Feng. Jadi, dia tidak bisa merasakan kekuatan bertarung Chu Feng sama sekali, yang membuatnya terus-menerus memandang rendah dirinya. Namun, setelah pertukaran hari ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam keterampilan bela diri barusan, dia tidak menahan diri. Namun, Chu Feng bisa menggunakan keterampilan bela diri seluruh peringkat lebih rendah dari miliknya sendiri untuk melawannya. Itu adalah bukti kekuatan Chu Feng itu bukan rumor belaka. Murong Sun tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat pintar. Dia bisa dianggap sebagai puncak di antara generasi muda. Jadi, meskipun dia membenci Chu Feng sepenuhnya, dia tidak dibutakan oleh kebencian. Saat ini, dia tidak berani ceroboh dengan cara apapun. Dia tahu dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya, karena dia tidak mampu kehilangan. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, dia akan mempermalukan seluruh kepulauan eksekusi abadi. Chu Feng, aku sangat ingin melihat bagaimana kamu akan mengambil ini selanjutnya. Setelah menyadari kekuatan Chu Feng, Murong Sun tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia melompat, kembali dengan eksplosif. Tangan kirinya dalam kepalan, lapisan riak ungu muncul dan lapisan demi lapisan kekuatan yang kuat terkondensasi dalam kepalan tangannya. Tangan kanannya terbuka, dan sekali lagi ada garis-garis telapak emas muncul. Kekuatan mereka tidak hanya menakutkan, energi yang terkandung di dalam mereka bahkan sangat kuat. Aura ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9 yang eksekusi Immortal Archipelago,
tinju melonjak aura ungu dan Palm of Golden Wisdom. Ketika mereka melihat itu, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal semuanya memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Apa? Dia menggunakan 2 peringkat 9 keterampilan bela diri pada saat yang sama? Kecakapan Murongsun setinggi ini? Setelah mendengar kata-kata itu, para pengamat merasa sangat terkejut. Peringkat 9 keterampilan bela diri sudah sulit untuk dipupuk, dan mereka bukan sesuatu yang bisa mengendalikan martial lords biasa. Namun, bagi seorang jenius seperti Murongsun, itu bukan masalah besar. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan dia bisa mengambilnya dengan santai. Tetapi menggunakan 2 peringkat 9 keterampilan bela diri pada saat yang sama sangat sulit. Seperti kata pepatah, satu hati tidak dapat digunakan untuk 2 hal, apalagi 2 peringkat 9 keterampilan bela diri. Jadi, ketika Murongsun menampilkan teknik itu adalah bukti yang cukup untuk bakat luar biasa dalam kultivasi. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalami apa itu teknik gabungan. Setelah menyalurkan keterampilan bela diri 2 peringkat 9, Murongsun, yang telah menembak mundur, tiba-tiba menerkam ke arah Chu Feng. Ketika dia dekat, dia menyerang. Boom! Dengan serangan simultan dari tinju dan telapak tangan, ledakan meledak. 2 teknik yang kuat masing-masing menjadi aliran cahaya ungu dan gambar keemasan dari telapak tangan. Keduanya sangat kuat, tetapi ketika mereka dilemparkan, mereka secara bertahap bergabung dan pada akhirnya, mereka menjadi telapak tangan besar yang penuh dengan cahaya ungu. Namun dipenuhi garis-garis emas juga. Telapak tangan besar itu terlalu mengerikan. Saat melesat di udara, gemuruh terdengar di langit dan bahkan merobek ruang itu sendiri menjadi bayangan gelap. Ya Tuhan, kami terlalu meremehkan Murongsun. Dia tidak hanya menggunakan 2 keterampilan bela diri pada saat yang sama, dia bahkan menggabungkan mereka bersama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika mereka melihat keterampilan bela diri gabungan, semua orang terkejut sekali lagi. Bahkan untuk 2 pelindung dari klan burung surga Inferno, dan Raja Air dan Api dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Untuk teknik seperti itu, tidak hanya ada persyaratan budidaya yang sangat tinggi, bagian terpenting adalah persyaratan bakat yang sangat tinggi. Berbicara jujur dari jiwa, bahkan mereka, 4 Raja Bela Diri, merasa sulit untuk menggabungkan 2 peringkat 9 keterampilan bela diri menjadi 1. Namun, Murongsun telah melakukannya. Mereka harus mengakui bahwa Murongsun memang pantas mendapatkan gelar jenius, karena dia benar-benar kuat. Murongsun, apakah ini kuat? Tampaknya dia benar-benar jauh di atas kita. Pada saat itu, bahkan Suan Xiao Chao dan yang lainnya, yang tidak menerima kenyataan bahwa Murongsun kuat, sekarang mengerutkan kening dan dibuat sadar akan jarak antara mereka dan dia.